Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alinsa dengan NIM 2214222004 dari kelas Perbankan Syariah 3A. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum bisnis. Saya mengambil materi tentang hukum bisnis. Sebelumnya, dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap yang berhubungan dengan berbisnis, yaitu mengandung hukum dan peraturan-peraturannya sendiri, dan dibutuhkan kesepakatan untuk melanjutkan bisnis tersebut. Baik, masuk ke dalam materi tentang hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis. Mengutip situs Universitas Medan Area, menurut Abdul Salman dan kawan-kawan, hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Yang kedua, pengertian hukum bisnis menurut Johannes Ibrahim dan Linda Sewo. Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya perdagangan. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi hukum bisnis. Ada beberapa tujuan dan fungsi hukum bisnis. Di antaranya, yang pertama yaitu melindungi macam-macam usaha dari skala kecil sampai besar. Yang kedua yaitu membantu perbaikan sistem keuangan serta perbankan. Yang ketiga, mewujudkan watak serta perilaku yang baik bagi pelaku bisnis agar mereka bisa beraktivitas secara adil, wajar, dan jujur. Yang keempat, menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar agar efisien dan lancar. Yang kelima, memberikan proteksi kepada pelaku bidang ekonomi. Yang keenam, mewujudkan bisnis yang aman dan juga adil. Yang terakhir yaitu bisa dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup bisnis mencakup beberapa hal. Menurut buku Hukum Bisnis oleh Dr. Indra Muhlis Adnan, SHM PhD, dan kawan-kawan, berikut diantaranya. Yang pertama yaitu kontrak bisnis, bentuk-bentuk badan usaha PT CV seperti PT CV dan firma, perusahaan go public dan pasar modal, jual beli perusahaan, penanaman modal atau investasi, kepilitan dan likuidasi, merger, konsolidasi dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat-surat berharga, ketenagakerjaan atau perburuhan, hak kekayaan intelektual yaitu hak paten, hak cipta, perlindungan, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, keagenan dan distribusi, asuransi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perpajakan, bisnis internasional, hukum pengangkutan darat, laut, udara, hukum perindustrian atau industri pengolahan, hukum kegiatan perusahaan multinasional, ekspor-impor, hukum kegiatan pertambangan, hukum perbankan, Undang-Undang Nomor 10 1998, dan surat-surat berharga. Hukum perjanjian internasional atau perdagangan internasional, hukum tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir itu hukum real estate atau perumahan bangunan. Yang selanjutnya itu tentang sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang dimaksud adalah di mana manusia bisa menemukan sumber hukum bisnis tersebut. Nantinya, sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan sebuah bisnis. Sumber hukum bisnis yang pokok menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ada dua, yaitu asas kontrak dan kebebasan berkontrak. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu asas kontrak atau perjanjian, menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Sementara secara umum sumber bisnis yaitu sumber hukum perundangan tersebut yaitu yang pertama hukum perdata,
atau KUH Perdata, hukum publik, pidana ekonomi, hukum dagang, KUH Pedagang, dan yang terakhir itu peraturan perundang-undangan, KUH Perdata, pidana maupun KUH Dagang. Dan yang terakhir, menurut Fuadi, sumber-sumber hukum bisnis adalah yang pertama itu perundang-undangan, yang kedua perjanjian, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi, yang kelima kebiasaan, dan yang terakhir itu pendapat sarjana hukum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.